Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuneni Rofiko SPD, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMP Negeri 25 Surabaya, memaparkan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Ena Herliah MM selaku fasilitator dan Bapak Siswoyo SPDI selaku pengajar praktek yang telah membimbing saya. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yaitu latar belakang murid tidak suka peraturan karena selama ini jika murid melakukan pelanggaran maka mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata yaitu 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri dari kekuatannya. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan yaitu 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan oleh murid dengan wali kelas. Yang kedua, siswa mampu menerapkan juga menjalankan keyakinan kelas yang disepakati. Untuk selanjutnya, dokumentasi video pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan. Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, baru hari ini siapa yang hari ini Jessica? Ada lagi anak? Ada Bu, makan. Ada. Baik, mari kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita bisa segera bertemu dengan kita untuk pembelajaran. Anak-anak, apa pembelajaran ini? Ibu akan membantu kalian untuk membuat kesepakatan supaya kesepakatan kelas itu kita lakukan bersama ya untuk mencapai suatu hal yang baik untuk kelas kita. Anak-anak, apakah yang tahu bahwa setiap kesepakatan kelas itu baik adalah nilai-nilai kita yang harus kita lakukan dalam ini untuk mencapai kebersamaan dan nilai yang anak-anak kira-kira kelompok-kelompok ini sudah bersepakati apa yang harus dilakukan dalam ini. Sudah. Baik, kalau begitu silakan kita lihat video kita kelompok satu. Kelompok dua siapa? Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, dan anak-anak yang ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Ya, dan anak-anak adalah yang mau membacakan kesepakatan kelas ini supaya semuanya paham. Kesepakatan yang ada dalam kajian adalah yang pertama, kita tidak berdalam. Yang kedua, saling menghormati dan belajar sungguh-sungguh. Yang ketiga, jaga kebersihan dan keamanan kelas. Yang keempat, bertanggung jawab di dalam setiap tugas. Yang kelima, tidak baik, tidak boleh bermain HP saat pelajaran. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat. Anak-anak, itu tadi adalah kesepakatan kelas 8C yang kalian tuliskan, yang kalian inginkan. Nilai kesepakatan ini tidak ada artinya jika hanya kalian tulis tidak akan kalian lakukan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini harus kalian terapkan pada kehidupan di kelas kita. Lini masa tindakan yaitu 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendesiminasikan
bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk mendiseminasikan materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat yaitu memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan yaitu 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara baik dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, kerjasama orang tua dalam menumbuhkan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 25 Surabaya yang hebat. Yang saya hormati guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-6 yang sangat luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga bisa bersama-sama hadir di ruang ini dalam rangka pengimbasan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-6. Dalam hal ini adalah guru pembina dan guru lain. Bapak Ibu sekalian, budaya positif merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan universal yang nanti tentunya itu akan disampaikan oleh Bu Pembina dan Bu Yuni supaya nanti kita bisa menerapkan budaya-budaya positif tersebut di sekolah kita. Semua materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan pemberian materi untuk guru penggerak itu adalah materi-materi yang luar biasa, sehingga ketika materi itu dijelaskan kepada kalian semua tolong diperhatikan dengan seksama sehingga akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk Bapak Ibu semuanya, baik untuk pribadi maupun untuk profesi pembinaan semuanya sebagai seorang guru. Baik, tidak berpanjang kata agar supaya Bu Pembina dan Bu Yunani segera menyampaikan informasi tentang pembebasan budaya positif. Saya akhiri sambutan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Surabaya, Ibu Dr. Anda Rismi Latifati MPD. Salawat serta salam kami panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa alam ini dalam kegelapan menuju alam yang terang. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di majelis ini untuk menimba ilmu dan bersama-sama menimba ilmu. Bapak Ibu yang saya hormati, kami di sini berdua, saya Bu Yunani Rofiko dengan Bu Indina, calon guru penggerak angkatan ke-6 akan mengibaskan tentang budaya positif. Itu nanti karena ini pengibasan budaya positif ini ada 2 materi, maka yang pertama akan disampaikan oleh Bu Indina. Nanti kemudian yang restitusinya akan saya sampaikan. Baik, untuk waktu saya serahkan kepada Bu Indina untuk menyampaikan tentang budaya positif. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk memulai dari
pengimbasan budaya positif yang ada di sekolah. Kami mengharapkan nanti kita sebagai guru bisa menerapkan budaya positif ini. Nah, yang pertama kita itu harus memiliki perubahan mindset atau perubahan paradigma. Kalau yang dulu-dulu kita itu berbasis stimulus respon. Namun sekarang kita itu harus beralih ke teori kontrol atau pilihan, ya. Di mana di teori kontrol ini kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan atau pelanggaran peraturan, kita itu harus memahami bahwa mungkin mereka itu pandangannya terhadap pendidikan itu masih berbeda. Kemudian semua perilaku, bahkan perilaku murid kita itu juga memiliki tujuan. Jadi mungkin tujuannya murid kita itu belum ke tujuan pembelajaran yang kita berikan, sehingga dia itu kurang memberikan reaksi yang positif apabila kita hukuman itu membuat anak merasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi itu, anak itu juga merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, yang paling baik adalah kita melakukan restitusi. Restitusi itu apa? Silakan Bu Yuna ini untuk menjelaskan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Indi atas waktu yang diberikan pada saya. Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk menerangkan tentang apa sih itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik. Restitusi itu juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka yang hadapi, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang dia inginkan, tujuan mulia apa sih yang ingin dia capai, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain itu menurut. Kemudian anak itu bisa diabaikan. Selanjutnya murid anak dibuat tidak nyaman. Kemudian penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, memerlukan monitoring atau checklist. Oh, ini sudah melakukan atau tidak, seperti itu, ya. Kemudian untuk restitusi itu merupakan suatu pilihan, ya. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan. Bapak Ibu, seperti untuk melaksanakan restitusi ini, mari kita terapkan pada sekolah kita awal tahun pembelajaran itu, atau nanti karena kita sudah ada di tengah pembelajaran, maka nanti semester awal kita membuat namanya kesepakatan kelas. Jadi kalau kita sudah mempunyai kesepakatan kelas, nanti kalau ada suatu permasalahan anak, kita selesaikan dengan cara restitusi tersebut. Next, Bu Indi. Kemudian ciri-ciri restitusi itu seperti apa, Bapak Ibu? Restitusi itu adalah bukan untuk menebus suatu kesalahan, kemudian namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Jadi bukan seperti hubungan tadi, nggih. Kedua itu memperbaiki hubungan. Tiga itu tawaran bukan paksaan. Jadi kan yang menentukan itu anak sendiri. 4, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ke-6 itu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ke-8, restitusi itu fokus pada solusi. Ke-9 itu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu, untuk restitusi ini, jadi penyelesaian masalahnya itu kita juga tidak boleh anak itu kita selesaikan di depan teman-teman yang lain. Jadi anak itu kita panggil sendiri, kita ajak ngomong sendiri. Kemudian contohnya seperti ini, ada Amir yang terlambat, kemudian ditanya, kita ajak ke ruang tersendiri, di ruang yang kira-kira tidak ada temannya, ditanyai, kenapa sih Amir tadi terlambat? Oh, mungkin babunya kesiangan. Kenapa anak kok kamunya kesiangan dan lain sebagainya? Mungkin kan besok bisa tidak. Bagaimana
supaya kamu tidak jauh kesiangan seperti itu. Kemudian dicarikan solusi pemecahannya, ya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan, mengapa tindakan peraturan itu mengapa harus keyakinan kelas? Karena mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, contohnya seperti itu. Nah, kalau kita dipaksa, oh tidak ada polisi tidak menggunakan helm, sama dengan anak-anak, oh tidak boleh terlambat. Tetapi kalau misalkan tidak ada bapak ibu guru boleh terlambat, nah anak itu berani aja terlambat. Tapi kalau anak-anak itu yang menentukan sendiri itu keyakinan kelasnya, maka anak itu akan merasa mempunyai tanggung jawab untuk dirinya sendiri, seperti itu bapak ibu, ya. Kemudian lanjutnya begini. Nah, ini contoh Bapak Ibu, contoh kegiatan keyakinan kelas yang ada di tabel Y dan tabel T dan Y. Bapak Ibu boleh menggunakan yang lain sesuai kondisi yang ada di sekolah kita. Jadi tidak harus seperti ini. Ini adalah contoh saja. Silakan Bapak Ibu mengambil dari yang ada di kelas kita, yang sering ada di dalam lingkungan kita itu apa yang harusnya kita angkat di dalam kelas itu. Bapak Ibu, contohnya seperti ini, peraturan itu misalkan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ya, itu kalau peraturannya kan ada di kelas itu harus mengembalikan buku di tempatnya. Kalau di peraturan anak itu kan melakukannya kan tidak dari dalamnya karena ada peraturan. Tetapi kalau itu keyakinan kelas sudah menjadi suatu kesepakatan, anak-anak sendiri yang menyepakati. Kalau misalkan jadi anak-anak ditanya, kalau melihat buku berserakan seperti ini bagaimana tindakannya. Nah, mungkin dari anak-anak itu menentukan setelah membaca buku harus dikembalikan pada tempatnya. Nah, itu akan timbul ide seperti itu dari anak-anak, dan anak-anak sendiri yang menentukan. Jadi anak-anak akan melakukan dari motivasi intrinsiknya di dalamnya itu akan muncul. Selanjutnya Bapak Ibu bisa contoh-contohnya ada di sini, tetapi bisa mengambil contoh aplikasinya di kelas kita masing-masing. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya sama, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak begitu juga, anak-anak itu juga ingin merasa disayang, diterima di dalam kelompoknya. Kita juga seperti itu, kalau kita itu juga ingin merasa disayang sama murid kita, ingin diterima juga oleh murid kita. Kalau kita misalkan pada saat mengajar kemudian kita tidak bisa diterima di murid kita, kan kita rasanya kelongso ya Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan murid kita, itu ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian kesenangan, tentunya anak-anak itu juga membutuhkan rasa senang. Kalau kita mengajar dengan gembira seperti itu, anak-anak enjoy dengan metode-metode yang menyenangkan, tentunya kita bisa dari dasar yang bisa diterima sehingga timbullah situasi yang menyenangkan. Kemudian kebebasan, anak-anak itu juga ingin bebas berekspresi, menentukan pilihannya, menentukan jalannya, tetapi yang mengarah. Kemudian ingin juga penguasaan, dia juga ingin menguasai. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah merupakan kebutuhan manusia untuk dapat bertahan hidup, seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu, untuk tadi kan sudah kita inikan ya, ada 5 posisi kontrol untuk guru, ya, untuk guru, yaitu kita coba sekarang berintrospeksi sendiri, ya. Kita itu sekarang ada di posisi yang mana, ya? Yang pertama itu adalah pendukung, yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai pemain, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Bapak Ibu, sekarang kita ada di level mana sekarang? Ya, coba kita rasakan sendiri. Apakah kita membutuhkan pernahkah seperti itu? Ya, tentunya tidak pernah seperti itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah, anak
bisa memaksakan. Ini adalah sudah mencapai kepada yang namanya tugas pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Nanti kita kan sudah sampai kita sebagai seorang seperti apa ya. Nanti kalau kita belum sampai ke taraf manajer, ya kita berusaha untuk mencapai sampai ke taraf itu ya, supaya nanti kita ini akan membuat lingkungan sekolah SMP 25 ini menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan memerdekakan anak untuk belajar. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk karena waktunya itu sudah sesuai, ya, maka untuk pengibasan kali ini ada mungkin yang bertanya.